Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Tidak mau kembali mencintai. Aku masih butuh waktu untuk berpikir, tolong mengerti. Pinta Selina dengan lirih. Dia mematikan telepon dan memberikan ponsel itu pada Ida. Tuan Vano sangat perhatian, sepertinya sangat mencintai kamu. Ida mengulas senyum. Selina hanya menatap sekilas dan ikut tersenyum. Bukan hanya Ida yang merasakan hal itu, Selina pun mulai bisa melihat bagaimana perasaan Vano padanya. Sampainya di pusat perbelanjaan, Selina mengajak Ida untuk pergi ke restoran lebih dulu. Beberapa hari terakhir, Selina sedang menginginkan makan Jepang. Leo mau itu papa. Suara teriakan anak kecil yang tak jauh dari sana menarik perhatian Selina untuk menoleh. Dia sampai berhenti di depan restoran, menatap ke arah Dion yang sedang menggendong Leo dan jalan beriringan dengan Kayla. Ketiganya sedang berjalan menuju kedai es krim. Selina tersenyum samar. Dia bahagia melihat kedekatan mereka, namun sedikit merasakan sesak. Ternyata ikhlas untuk merelakan tidak semudah saat mengucapkan. Selina bergegas masuk ke restoran Agra, keberadaannya tidak diketahui oleh Dion. Selina bisa melihat raut bahagia yang terpancar dari wajah Leo dan Kayla. Mereka memang lebih pantas bersama Dion dibanding dia yang harus bersama Dion. Selesai makan dan menonton, Selina mengajak Ida untuk masuk ke supermarket. Kamu duduk saja, biar Mbak yang belanja. Ida mencegah Selina yang akan ikut masuk ke supermarket. Ida tidak tega membiarkan Selina ikut mengelilingi supermarket untuk membeli bahan makanan. Tidak apa Mbak, aku masih punya tenaga untuk berjalan. Selina menolak dan ikut masuk ke dalam. Troli yang didorong oleh Ida sudah terisi setengah dengan bahan makanan. Aku akan mengambil buah, Mbak Ida di sini saja. Selina membiarkan Ida memilih daging. Ida mengangguk patuh. Jangan lari Leo, berhenti. Selina sempat diam begitu mendengar suara yang berasal dari balik rak yang tinggi. Dia tahu betul siapa pemilik suara itu. Tapi kemudian, Selina kembali melangkahkan kaki. Leo, awas. Selina terkejut melihat Leo yang berlari cepat ke arahnya tanpa memperhatikan jalanan. Awas. Pekik seseorang yang tiba-tiba menarik Selina dalam dekapannya. Dia bernafas lega karena tidak terlambat menarik Selina. Jika terlambat sedetik saja, Selina mungkin sudah terjatuh. Selina membuka mata perlahan. Dia sempat memejamkan mata begitu melihat Leo yang sudah berada di depannya. Dion menatap cemas. Dia menghampiri Leo yang akhirnya menabrak orang lain di belakang Selina. Maafkan anak saya. Dion membungkuk sopan pada orang yang baru saja ditabrak oleh Leo. Kamu baik saja? Vano terlihat khawatir karena Selina hanya diam saja dan terlihat bingung. Selina mengangguk pelan. Maafkan Leo. Tiba Kayla menghampiri Selina dan meminta maaf atas nama putranya. Bersamaan dengan itu, Dion juga datang sembari menggendong Leo.
Vano mengepalkan kedua tangannya, menatap Dion dan Kayla dengan sorot mata tajam. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Dion cemas. "Anakmu hampir membuat Selina celaka. Bagaimana bisa kalian membiarkan dia berlarian di sini?" Geram Vano penuh amarah. "Awasi baik anak kalian. Jangan sibuk mengobrol," serunya penuh penekanan. Vano sempat melihat Dion dan Kayla berbicara sebelum akhirnya Leo berlari kencang. "Kami minta maaf." Sekali lagi Kayla meminta maaf pada Selina dengan penuh sesal. "Tidak apa, aku baik saja." Selina tersenyum samar. "Ayo pulang." Vano merangkul pundak Selina dan mengajaknya pergi dari sana. "Untung saja aku datang tepat waktu," ujar Vano lega. "Kenapa tidak bilang akan belanja? Untung saja Ida mengaktifkan GPS-nya. Aku langsung ke sini begitu tahu kalian berada di sini." Selina hanya diam saja. Ucapan Vano seakan hanya angin lalu yang tidak dia dengarkan sama sekali. Tatapan matanya terlihat menerawang jauh. "Kenapa membatalkan pernikahan kalau kamu mencintainya?" Vano melepaskan rangkulan tangannya dari pundak Selina. Vano menahan sakit yang tiba-tiba menyeruak. Dia menyadari tatapan mata Selina yang terlihat cemburu melihat kedekatan Dion dan Kayla. "Aku tidak akan memaksamu lagi untuk menerimaku. Kamu bebas menentukan siapa yang pantas menjadi ayah sambung untuk anakku. Selagi kamu tidak melarangku bertemu dengannya, aku tidak keberatan jika kamu menikah dengan orang lain." Vano menarik nafas dalam. Setelah mengatakan kalimat yang sebenarnya sangat menghancurkan perasaannya sendiri. Selina langsung menatap Vano, cukup lama menatap wajah tampannya yang terlihat sangat kecewa. "Aku tidak ingin membahasnya sekarang. Tidak perlu mengantarku," tolak Selina halus. Dia mengulas senyum tipis dan pamit untuk menghampiri Ida. "Selina." Dion menahan Selina yang akan masuk ke apartemen. Selina menatap bingung, melihat Dion yang tiba-tiba mengikutinya seorang diri. Sedangkan tadi masih berada di pusat perbelanjaan bersama Leo dan Kayla. Ada apa? Selina berkata lirih. Dia menoleh pada Ida, menyuruhnya untuk masuk lebih dulu agar meninggalkan dia dan Dion berdua. Setelah Ida masuk, Dion langsung mendekat dan meraih tangan Selina. Sementara itu, di tempat yang tak terlihat oleh mereka, ada Vano yang mengurungkan niatnya untuk menghampiri Selina dan Dion. Dia memilih bersembunyi di balik dinding untuk mendengarkan percakapan mereka. Vano ingin memastikan jika benar Selina menginginkan Dion, maka dia akan merelakan Selina saat itu juga. "Kenapa harus membohongi hatimu?" Dion bicara sedikit keras. Dia merasa kecewa pada Selina yang memilih membatalkan pernikahan. Sedangkan dari percakapan yang dia dengar antara Selina dan Vano, membuktikan jika Selina masih memiliki perasaan padanya. Dion mengerti jika Selina lebih memikirkan perasaan orang lain daripada perasaannya sendiri. "Membohongi apa? Aku tidak mengerti."
Selina menarik perlahan tangannya dari genggaman Dion. Jangan pura lagi Selina. Aku tahu perasaanmu seperti apa. Kenapa harus menyakiti perasaanmu sendiri? Sedangkan aku sudah bilang berulang kali tidak akan kembali padanya. Dion tak habis pikir, Selina merelakannya untuk kembali pada Kayla hanya karena kehadiran Leo. Meski Kayla terpaksa meninggalkannya karena desakan keluarga dan mengakui jika masih mencintainya, tak lantas membuat Dion berpikir untuk kembali. Dia sudah terlanjur kecewa dengan Kayla yang tega membohonginya dan meninggalkannya dalam keadaan terpuruk. Siapa yang membohongi siapa? Seru Selina menyindir. Sorot matanya begitu tajam menatap Dion. Dia tidak percaya begitu saja dengan ucapan Dion. Setelah melihat kenyataan di depan mata kepalanya sendiri, jika tidak ingin kembali pada Kayla, kenapa bisa selalu menghabiskan waktu bersama dan saling tertawa? Selina tersenyum kecut membayangkan saat Dion dan Kayla berinteraksi di pusat perbelanjaan tadi. Aku membohongi perasaanku? Tanya Dion heran. Harus berapa kali aku katakan padamu, aku mencintaiku, begitu? Ujar Selina dengan nada meledek. Dia terkekeh kecil. Aku tahu Kak Dion mencintaiku, tapi Kak Dion masih mencintainya. Selina berucap tegas. Kak Dion tidak mau mengaku itu karena terlalu kecewa. Perkataan Selina membuat Dion bungkam. Dia langsung berkutat dengan pikirannya sendiri. Mencoba untuk mencari kebenaran dari perkataan yang dilontarkan oleh Selina. Jika Kak Dion ingin tahu perasaanku yang sebenarnya. Dion langsung menatap lekat wajah Selina. Aku memang pernah mencintai Kak Dion, tapi sebelum hati ini hancur. Selina mengulas senyum miris. Saat ini dia tidak lagi merasakan cinta untuk siapapun. Tidak mau kembali mencintai karena takut akan terluka lagi. Kedekatan Kak Dion dan Kak Kayla tidak berpengaruh apapun untukku. Aku hanya merasa hidup ini tak pernah berpihak padaku. Selina menarik nafas dalam untuk menahan air mata yang hampir membasahi pipinya. Berulang kali mencintai kemudian disakiti, membuat Selina merasa hidup tak pernah adil untuknya. Semua orang terlalu menggampangkan dirinya yang mudah mencintai. Berbuat seenaknya lalu tiba datang untuk meminta maaf. Tanpa tahu seberapa besar kehancuran yang sudah mereka buat pada hatinya, hingga meninggalkan trauma tersendiri. Aku harus menegaskan sekali lagi, keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan menikah dengan Kak Dion. Selina berusaha tersenyum. Maaf jika mengecewakan Kak Dion. Aku harap Kak Dion bisa mengerti. Selina membungkuk sopan kemudian masuk ke dalam apartemen. Dion memaku di tempat. Perasaannya semakin berkecambuk. Dia sampai tidak mengerti dengan hatinya sendiri. Kamu yakin? Tanya Papa Adiguna pada putrinya. Dia ragu dengan keputusan yang sudah diambil oleh Selina. Pikirkan baik sayang, itu tidak akan mudah untuk kalian berdua. Mama nampak tidak setuju. Dia berusaha membujuk Selina untuk berpikir ulang dengan keputusannya.
Aku sudah memikirkannya matang-matang. Mama dan Papa tidak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diri dan menjaganya. Hanya 2 tahun, setelah itu aku akan kembali lagi. Selina mencoba meyakinkan kedua orang tuanya agar mengizinkannya tinggal di luar negeri. Dia ingin menjalani lembaran hidup baru dengan suasana yang berbeda, tanpa ada bayang yang menyakitkan. Ternyata tidak mudah menghilangkan trauma yang dia rasakan. Cinta memang membuatnya bahagia, tapi membuatnya hancur saat dicampakkan begitu saja. Dia sadar jika dirinya bukan wanita yang baik, terlalu menjijikan dan buruk. Tapi bukan berarti bisa diperlakukan seenaknya tanpa perasaan. Bagaimana dengan Vano? Dia terus datang ke perusahaan akhir ini. Bahkan memohon pada Papa. Kamu tidak mau menerimanya? Selina sedikit terkejut dengan penuturan sang papa. Ucapannya seolah sudah memberikan lampu hijau pada Vano. Kenapa tiba Papa membahasnya? Tanya Selina heran. Apa Papa sudah berubah pikiran? Papa tidak tega melihat kamu menjalani kehamilan seorang diri. Papa rasa Vano benar tulus dan menyesali perbuatannya. Apa yang papamu bilang benar sayang. Mama tidak tahu permasalahan apa yang terjadi di antara kalian. Tapi coba pikirkan baik demi anak kalian. Mah, aku. Kamu akan memiliki anak, kamu harus belajar dari sekarang untuk tidak egois. Perasaan anak nomor 1, meski kita harus terluka. Jangan seperti papa dan mamamu ini yang sudah gagal menjadi orang tua. Lagi pula, Vano terlihat bertanggung jawab dan sangat mencintai kalian. Selina kembali ke apartemen dengan wajah lesu. Rencananya untuk hidup di luar negeri sepertinya tidak akan disetujui oleh kedua orang tuanya. Sekarang mereka lebih mendukungnya untuk menerima Vano. Bunyi bel membuat Selina beranjak dari sofa. Feelingnya sudah kuat kalau seseorang di balik pintu itu adalah Vano. Entah kenapa Selina langsung berpikir jika papanya yang sudah menyuruh Vano untuk datang ke apartemen. Ada apa? Selina menatap datar. Feelingnya tidak meleset, ingin melihat dan mengetahui kabar anakku. Kata Vano, kamu bisa lihat sendiri, dia masih di dalam perutku dan baik saja. Jawab Selina datar. Vano mengulas senyum tipis sambil membungkukkan badan. Momimu jutek sekali sama Dedi. Adu Vano sambil mengusap perut Selina, setelah itu mendaratkan kecupan di sana. Selina hanya diam, membiarkan Vano melakukan hal itu tanpa melarangnya. Kamu belum memeriksakannya ke dokter bulan ini. Kamu lupa atau sengaja? Tanya Vano setelah menegapkan badannya kembali. Raut wajah Selina yang terkejut membuat Vano tahu jawabannya. Ayo ke dokter sekarang, aku ingin melihatnya, ajak Vano. Vano mengulas senyum sembari melirik Selina yang duduk tenang di sebelahnya. Dia tidak menyangka kalau Selina akan menurut dan langsung menyetujui ajakannya untuk pergi ke dokter. Sudah masuk bulan keempat kan? Kata Vano antusias.
Selina hanya berdeham, sejak tadi membuang pandangan keluar jendela. Apa sudah bisa mengetahui jenis kelaminnya? Suara Vano semakin bertambah semangat. Selina langsung menoleh karena pertanyaan Vano seakan mengundangnya untuk bereaksi lebih. Aku baru pertama kali hamil. Kamu sudah berpengalaman dengan wanita hamil. Harusnya bisa mengingat kapan jenis kelaminnya bisa diketahui. Jawabnya panjang lebar. Ada sedikit nada kekesalan namun membuat Vano ingin tertawa. Karena ekspresi wajah Selina yang sedang kesal. Sudah hampir 5 tahun yang lalu, sulit untuk mengingatnya. Terlebih akhir ini ingatanku dipenuhi oleh kamu dan anak kita. Ternyata merelakan tidak semudah yang aku bayangkan. Vano tersenyum getir. Pantas saja kamu tidak bisa merelakan Dion. Kali ini Vano sedikit terkekeh kecil. Kapan kalian akan menikah? Selina langsung berdecak kesal. Dia tahu kalau Vano sudah tahu semuanya dan sekarang sedang berpura-pura seolah tidak tahu apapun. Tidak perlu pura-pura. Kamu lebih tahu segala dariku. Ujar Selina sinis. Kini Vano semakin terkekeh. Dia mengacak pelan pucuk kepala Selina. Mereka tidak keberatan kalau kita menikah. Vano bicara dengan wajah yang berbinar. Lalu bagaimana dengan keputusanmu? Tanyanya serius. Tergantung. Jawaban Selina membuat Vano mengerutkan dahi. Tergantung apa? Usahamu untuk menyembuhkan lukaku dan membuatku bisa mencintaimu lagi. Sahut Selina tegas. Vano terkejut mendengarnya. 2 kalimat terakhir membuat Vano berpikir keras. Lagi, kapan Selina pernah mencintainya? Mencintaiku lagi? Tanya Vano memastikan. Dia takut pendengarannya keliru. Namun Selina langsung menganggukkan kepala. Jadi kamu? Vano menggantungkan kalimatnya. Pikirannya jadi kacau memikirkan hal yang mungkin akan menyakitkan untuknya. Ya, aku mencintaimu sebelum tahu anak ini hadir. Apa kamu tahu bagaimana rasanya dihina dan direndahkan oleh orang yang kita cintai? Aku mengandung anaknya, tapi dituduh mengandung anak orang lain. Aku bahkan tidak yakin masih memiliki hati setelah semua itu terjadi padaku. Selina tersenyum getir mengingat hal buruk itu. Vano langsung menepikan mobilnya. Dia menatap lekat wajah Selina yang masih bisa mengukir senyum. Setelah apa yang sudah dia lakukan padanya saat itu. Katakan apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua kesalahanku padamu. Kata Vano sambil menggenggam tangan Selina. Ini dia mengerti kenapa Selina begitu membencinya dan sulit untuk memaafkannya. Kehancuran yang dirasakan oleh Selina lebih besar dari yang dia kira. Kamu yakin akan melakukan apa yang aku katakan? Vano langsung menganggukkan kepalanya. Pergi dari kehidupan kami dan lupakan semuanya. Pinta Selina dengan tatapan tajam. Tidak. Vano menolak keras dan menggelengkan kepalanya.
Aku justru akan membuatmu semakin terluka jika pergi dari kehidupan kalian. Aku akan terus berada di sampingmu untuk menebus semua kesalahanku, ucap Vano yakin. Kalau sudah tahu, kenapa harus bertanya? Pekik Selina kesal. Dia menarik tangannya desen membuang pandangan keluar jendela. Vano tersenyum bahagia dengan mata yang berbinar. Ucapan Selina sudah cukup jelas kalau dia memberikan kesempatan pada Vano. Kehadirannya berasal dari sebuah kesalahan. Vano bahkan tidak pernah terfikir untuk mengakui darah dagingnya. Dia selalu berprinsip tidak akan bertanggung jawab jika wanita bayarannya hamil karena benihnya. Namun, keadaan merubah segalanya. Tidak ada yang bisa menolak atas segala sesuatu. Jika Sang Pencipta sudah membolak-balikan hati hambanya, kehadiran anak itu seketika membuat Vano luluh. Ada perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan, hingga akhirnya ingin memperjuangkan darah dagingnya yang sempat ia tolak. Karena yakin bukan berasal dari benihnya. Perlahan, dia juga mulai menyadari akan perasaan cintanya terhadap ibu dari anaknya. Perasaan itu yang membuat Vano terus berusaha dan berjuang untuk bisa mendapatkan keduanya. Kini usahanya berbuah manis. Meski Selina belum mengatakan mau bersatu dengannya. Tapi setidaknya Selina sudah memberikan kesempatan untuk memulai dari awal. Vano memiliki harapan yang besar akan hubungan dengan Selina untuk bisa segera menikah. Dia sudah tidak sabar untuk memiliki keluarga yang lengkap bersama orang yang dia cintai. Janinnya sehat, tidak ada masalah apapun dengan perkembangannya. Tutur dokter sambil terus menatap layar monitor. Bagaimana dengan jenis kelaminnya? Tanya Vano antusias. Entah sudah berapa kali dia mengajukan pertanyaan itu. Sejak dokter mulai menempelkan alat USG di perut Selina. Selamat, bebinya jagoan. Perkataan dokter itu membuat Vano tidak bisa berkata-kata. Manik matanya seketika berkabut. Dia hampir saja meneteskan air matanya. Namun perkataan Selina yang menggelitik membuat Vano melongo. Laki dok, Tanya Selina memastikan. Dokter itu mengangguk. Bagaimana caranya sifat dan wajahnya tidak mirip dedinya? Kata Selina sembari melirik kesal pada Vano. Dokter dan suster di ruangan itu menahan senyum. Melihat ekspresi Vano dan Selina yang seolah akan berkelahi, saling menatap dengan mata yang membulat sempurna. Memangnya kenapa dengan wajahku, semua wanita bahkan memuja ketampananku? Seru Vano tak terima. Dia begitu percaya diri bahwa wajah tampannya dikagumi oleh semua kaum hawa. Untuk apa tampan kalau menyebalkan? Sahut Selina, bukan aku yang menyebalkan, tapi kamu yang terlalu sensitif karena hormon kehamilan. Bukan begitu dok. Vano berusaha mencari pembelaan dengan meminta pendapat dokter. Kehamilan membuat istri terkadang benci pada suami dan tidak mau disentuh. Tambahnya lagi, Vano tidak memperdulikan Selina yang semakin melotot menatapnya. Tanduknya hampir keluar seluruhnya akibat mendengar omong kosong Vano. Istri, suami,
tidak mau disentuh. Kalimat itu berputar di kepala Selina. Vano selalu saja bisa membuatnya tak habis pikir. Aktingnya selalu di atas rata. Bahkan sangat cocok jika beralih profesi menjadi seorang aktor. Ya, memang beberapa suami mengeluhkan hal itu. Tapi bukan karena hormon kehamilan, bisa saja karena memang suaminya menyebalkan. Penjelasan sang dokter membuat Vano menyesal. Karena sudah meminta pendapat pada orang yang salah. Vano baru sadar kalau dokter itu juga seorang wanita dan seorang istri. Tentu saja dia akan berpihak pada wanita. Sementara itu, Selina tertawa puas. Karena dokter yang memeriksanya memiliki pendapat yang sama dengan apa yang dirasakan olehnya. Benar sekali dok, dia memang menyebalkan. Ujar Selina menambahi. Vano menghela nafas. Dia pasrah saja dan hanya diam setelah dipojokkan oleh para wanita. Tidak usah pura sedih, kamu memang menyebalkan. Kata Selina setelah keluar dari ruang pemeriksaan. Vano mengukir senyum yang sebenarnya mengandung kekhawatiran. Dia mulai memikirkan ucapan Selina yang tiba-tiba menjadi beban untuknya. Perkataan Selina memang benar. Kini Vano juga ikut berharap agar sifat anaknya tidak mirip sepertinya. Aku percaya kamu akan mendidiknya dengan baik agar dia tidak sepertiku. Vano mengusap lembut pucuk kepala Selina. Dia harus memiliki sifat sepertimu, baik dan pemberani. Puji Vano bangga. Wanita yang dulu dia anggap rendah, rupanya memiliki sisi positif yang jarang dimiliki orang lain. Selina terlalu baik sampai mengorbankan perasaannya demi orang lain. Vano sudah tahu alasan Selina memilih untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Dion. Dan sekarang, Selina mau memberikan kesempatan pada Vano atas perbuatan buruk yang sudah dia dilakukan padanya. Untuk wanita yang tidak berbesar hati, mungkin akan sulit untuk memaafkan orang yang sudah injak harga dirinya. Dan menolak anak dalam rahimnya. Tapi tidak dengan Selina yang justru memberikan kesempatan. Meski harus menahan rasa sakit hatinya demi kebaikan sang anak. Lagi dia harus mengorbankan perasaan. Menolak lupa jika dia juga punya hati yang harus dijaga. Selina duduk di balkon kamar. Cuaca sore itu sedikit mendung dengan hembusan angin yang bertiup sejuk. Dia membuka amplop dan mengeluarkan foto hasil USG tadi siang. Selina sedikit mengangkatnya ke atas untuk melihatnya lebih jelas. Setetes air mata perlahan tumpah dari pelupuk matanya. Terlihat tak seberapa namun ada banyak arti di dalamnya. Terlalu banyak hingga membuat Selina tidak bisa berkata-kata. Kehadirannya begitu cepat merubah keadaan dan sifat yang menuntutnya untuk dewasa. Hamil di saat belum genap berusia 19 tahun. Dan harus menghadapi berbagai persoalan yang menguras perasaan dan air mata. Meski kehadirannya harus diiringi dengan rasa sakit yang bertubi-tubi menghujam hatinya. Selina tetap bersyukur dan bahagia menyambut putranya. Tidak pernah menaruh kebencian sedikitpun atau menyalahkan atas semua sakit hati yang dia rasakan. Momi bukan wanita yang baik, tapi Momi janji akan menjadi ibu terbaik untukmu.
Selina tidak bisa membendung air matanya yang kini terus menetes. Kamu tahu, sayang? Katanya sambil menatap dan mengusap perut. Selina sedang berbicara dengan buah hatinya dari hati ke hati. Dia sangat yakin kalau putranya bisa mengerti apa yang dia ucapkan. Orang baik bisa berubah, begitu juga dengan Momi. Momi harap kamu tidak akan kecewa terlahir menjadi anak Momi. Selina mendekap lembaran di tangannya, memeluknya erat dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Selina selalu merasa cemas. Takut putranya juga akan memiliki pandangan yang buruk padanya jika suatu saat tahu masa lalunya. Sudah cukup dia merasakan hinaan dari orang yang dia cintai. Mungkin tidak akan sanggup jika hinaan itu keluar dari darah dagingnya sendiri. Hujan yang mengguyur kota sore itu mampu menambah ketenangan dan kesejukan dalam hati. Hujan itu turun setelah Selina mengusap air matanya. Selina masih duduk di sana tanpa berniat untuk beranjak. Suasana sore itu membuat Selina merasakan kantuk, dan perlahan memejamkan mata sambil terus memeluk gambar putranya. Sejak kapan ada di dalam? Tanya Vano cemas. Ida menunduk takut. 3 jam yang lalu. Jawabnya gugup. Astaga. Vano mengusap kasar wajahnya. Dia tidak bisa menyembunyikan kepanikan yang dia rasakan. Kenapa baru menghubungiku sekarang? Bentak Vano. Dia langsung masuk ke dalam apartemen, menghampiri pintu kamar Selina dan langsung menggedornya berulang kali. Menurut penuturan Ida, Selina tak kunjung membukakan pintu meski sudah mengetuk dan memanggilnya hampir 30 menit. Vano semakin panik karena tidak ada jawaban sama sekali. Dia tidak bisa membukanya dengan pintu cadangan. Karena Selina membiarkan kunci di dalam tetap menempel. Takut terjadi sesuatu pada Selina, Vano memutuskan untuk mendobraknya. Dia terus mendorong pintu itu berulang kali sampai benar-benar terbuka. Hal yang pertama dilakukan Vano adalah berlari ke dalam sambil memanggil Selina. Dia panik tidak mendapati Selina di tempat tidur ataupun di kamar mandi. Walk-in closet juga kosong. Di situ Tuan. Ida menunjuk pintu balkon yang sedikit terbuka meski masih tertutup tirai. Tanpa pikir panjang, Vano langsung pergi ke balkon. Selina. Teriak Vano begitu keluar ke balkon. Dia menghentikan langkahnya. Kemudian mengatur nafasnya yang terasa hampir putus karena terlalu takut dan cemas. Vano bisa bernafas lega setelah itu. Perlahan dia berjalan menghampiri Selina dengan nafas yang mulai teratur. Kamu hampir membuatku gila, gumamnya frustasi. Tapi sesaat kemudian Vano mengulas senyum. Dia mengambil lembaran yang ada di dekapan Selina. Setelah itu melepaskan jaket untuk menyelimuti tubuh Selina. Vano memilih duduk di samping Selina dan berusaha untuk tidak menimbulkan kebisingan. Saat Ida datang, Vano langsung menyuruh Ida untuk keluar dengan menggerakkan tangannya. Vano juga memberikan isyarat kalau Selina baik-baik saja.
Vano membereskan lembar gambar dan hasil pemeriksaan yang berada di atas meja. Kini tatapan matanya beralih pada wajah cantik Selina yang terlelap. Selina berhasil menguasai hatinya hingga menyisakan sedikit ruang untuk Jasmine. Rasa cintanya kini lebih besar untuk wanita yang tengah mengandung anaknya. Hal yang sebelumnya sangat mustahil bagi Vano untuk bisa mencintai wanita lain. Nyatanya, saat ini dia begitu mencintai Selina. Aku mencintaimu, ucap Vano lirih. Dia mendaratkan kecupan di pucuk kepala Selina. Hampir 30 menit Vano membiarkan Selina tetap tertidur di sana. Namun akhirnya mengangkat tubuh Selina karena tak kunjung membuka mata. Sedangkan langit semakin gelap. Vano membaringkan Selina di ranjang. Pujaan hatinya itu tetap saja tidak terusik sedikit pun dan masih terpejam. Vano ikut naik dan berbaring di samping Selina. Selina sedikit terkejut begitu membuka mata dan mendapati tangan besar melingkar di perutnya. Dia hampir saja berteriak namun segera menoleh dan melihat Vano tengah tertidur pulas. Awalnya akan membangunkan Vano, tapi mengurungkan niat. Selina malah melamun, memikirkan kenapa dia bisa berada di ranjang bersama Vano. Beberapa menit mencoba mengingatnya. Dia hanya ingat terakhir kali sedang duduk di balkon pukul 4 sore. Selina refleks melihat jam weker di atas nakas. Bola matanya membulat sempurna melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Selama itu aku tidur, dia bergumam sendiri karena heran. Bahkan kini sudah berpindah di ranjang dan tidak sadar sama sekali saat dipindahkan. Selina memindahkan tangan Vano perlahan sembari bergeser untuk turun. Bersambung.